Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menganalisis saham seperti seorang profesional? Hari ini, kita akan membedah saham Gea bersama-sama dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan analisis fundamental yang bisa Anda terapkan untuk saham apapun. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham Gea menggunakan metode analisis fundamental. Metode ini sangat penting bagi investor pemula karena memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Gea. Pada kuartal 3 tahun 2024, Gea mencatatkan pendapatan sebesar Rp49,5 triliun. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih juga positif, mencapai Rp3,04 triliun. Ini adalah tanda yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari operasinya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Gea. Margin laba bersih atau NPM pada kuartal 3 tahun 2024 adalah 6,1%. Ini berarti dari setiap Rp100 pendapatan, Gea menghasilkan laba bersih sekitar Rp6. Margin laba operasi atau OPM sedikit lebih tinggi di 7,6%. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik. Perhatikan bahwa tidak ada data untuk margin laba kotor atau GPM, yang mungkin disebabkan oleh karakteristik industri penerbangan. Beralih ke posisi keuangan, Gea memiliki total aset sebesar Rp98,5 triliun pada kuartal 3 tahun 2024. Namun, yang menarik adalah ekuitas negatif sebesar minus Rp21,3 triliun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki liabilitas yang jauh melebihi asetnya, yang bisa menjadi tanda peringatan bagi investor. Kesehatan keuangan Gea terlihat mengkhawatirkan. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER adalah minus 2,76. Nilai negatif ini disebabkan oleh ekuitas negatif, menunjukkan tingkat utang yang sangat tinggi. Equity multiplier atau M juga negatif di minus 4,61. Kedua metrik ini menggambarkan struktur modal yang sangat berisiko. Dalam hal manajemen perusahaan, return on equity atau ROE Gea adalah minus 17,6%. Nilai negatif ini disebabkan oleh ekuitas negatif. Return on assets atau ROA lebih baik di 3,8%, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dari asetnya meskipun menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang mari kita bahas valuasi Gea menggunakan PE Band. Harga saham saat ini adalah Rp57, sementara nilai wajar berdasarkan PE Band adalah Rp35,8. Ini menunjukkan bahwa saham Gea saat ini overvalued dengan margin of safety negatif 37,1%. Artinya, harga saham saat ini lebih tinggi dari nilai wajarnya menurut metode ini. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, kita mendapatkan hasil yang berbeda. Nilai wajar berdasarkan PB Band adalah Rp115,7, jauh di atas harga pasar saat ini. Ini memberikan margin of safety positif 103,1%. Namun, perlu diingat bahwa PB Band mungkin kurang relevan dalam kasus ini karena ekuitas Gea yang negatif. Nah, itulah analisis fundamental saham Gea. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gea menarik sebagai investasi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu kami saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis saham lainnya. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.